Halo guys, selamat datang kembali di channel Reno Reaction ya. Semoga kita diberi kesehatan selalu ya, rezeki yang melimpah gitu ya, yang bermanfaat dan kesehatan. Oh, udah tadi ya kesehatan ya. Oh, bingung tuh. Ya, intinya tanpa banyak basa-basi kita langsung saja ke videonya saja ya guys ya. Biar kalian gak bosan gitu denger saya ngebacot terus. Mending langsung ke videonya aja gitu. Aep, ngopi Aep. Tuh, tinggal aja dong. Pahit. Lain euy, anu ngalaporkeun si Ame, konten kreator balad aing, heuh, nyata anggota dewan. Ternyata euy, si eta teh pernah di tahun 2020 teh, stafna oh, nenggelan salah satu karyawan hotel. Kita lihat nah. Kabayang sih ya, lamun si nyalonkeun bupati kamari menang, bupati Karawang, wah sigahna aya masyarakatna anu berkicau saeutik langsung laporkeun, langsung comot. Untung we Allah berpihak sama rakyat Karawang Jadol. Wow. Oke, untuk masyarakat Karawang, siapa tahu ada yang menonton video saya ya, kalian patut bersyukur gitu ya karena anggota Dewan satu ini tidak jadi gitu, tidak terpilih sebagai gubernur gitu ya. Gubernur jadi bupati gitu. Apa kan ini di sini Rahmat Hidayat Jati nyatakan maju calon Bupati Karawang 2 tahun yang lalu gitu kan. Cowoknya nggak kepilih, sekarang masih tetap jadi DPR. Apa DPR yang melaporkan rakyatnya sendiri bukan malah mewakili gitu. Dewan macam apa gitu dia ini? Rakyat sendiri dilaporin gitu loh. Kang Deddy Mulyadi diusik sana sini, hujat sana sini, dinyinyirin sana sini, nggak main lapor-laporan. Nih kita lihat aja contoh anggota dewan yang lain gitu ya, yang pastinya udah terkenal gitu di hadapan kita gitu. Semoga tidak menyurutkan semangat untuk tetap bersosial media. Moal surut pisan Mang Ono ya, memang insya Allah tetap semangat selagi di koridor anu bener gitu. Walaupun ame sering berseberangan jeung Mang Ono mah, tapi salut ame mah ya, Mang Ono mah teu baperan dalam bersosmed, apalagi sampai ngalaporkeun rakyatna ka polisi. Nya hayang teh sakabeh anggota dewan, sakabeh pejabat, kos Mang Ono kabeh. Maksudnya cara bersosial media anu teu baperan gitu. Da meureun tugas wakil rakyat teh mengayomi rakyat, bukan melaporkan rakyat. Tapi tetap urusan Mang Ono nyinyir ke Bapak Aing beda deh Mang Ono nya. Ame tetap beda pandangan jeung Mang Ono. Oh, Mang Ono Surono ini kan sudah sering gitu ya dihujat sama netizen gitu, dirujak netizen karena beliau ini sering mengkritik Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Menyinyir Kang Deddy Mulyadi gitu. Tapi beliau nggak ada main lapor-laporan gitu kan. Nah, ini semoga aja semua anggota dewan ini seperti Mang Ono gitu. Cara bermedia sosialnya. Karena Mang Ono ini patut dicontoh karena beliau ini tidak baperan. Nah, itu patut dicontoh itu tidak baperan. Karena ya udah resiko media sosial gitu, guys. Kalau masih baperan udah mending hapus aja TikToknya, IG-nya atau apanya itu kan, Twitternya hapus aja mending gitu. Gak usah main media sosial kalau masih baperan gitu. Ini anggota dewan sampai ngelaporin rakyat loh gitu loh. Ada-ada saja ya Indonesia ini memiliki anggota dewan ya kayak gitu, bukannya bersyukur dipilih rakyat malah ngelaporin rakyat, kan aneh gitu. Mang Ame dilaporkan oleh Ketua Komisi 1 Bapak Rahmat terkait hal-hal yang mungkin dianggap fitnah atau perbuatan yang tidak menyenangkan, yang tentunya ini imbas dari pemberitaan di media. Lalu saya menyampaikan kepada Mang Ame, mudah-mudahan masalah ini tidak menyurutkan Mang Ame untuk selalu bermedia sosial.
lalu mendapat banyak respon, ya, salah satunya dari Mang Eko, dari Wak Uceng dan sebagainya, yang menyampaikan bahwa saya yang selama ini dicaci maki, dirujak, bahkan difitnah, tidak melakukan laporan secara hukum. Ya, itu sebagai konsekuensi bermedia sosial, karena media sosial saat ini rambu-rambunya memang belum diatur secara jelas, terutama terkait dengan etika, ya, bermedia sosial. Undang-undang ITE, walau saat ini banyak menjerat pelaku media sosial yang melanggar hukum, tapi faktanya masyarakat belum mengerti betul terkait dengan dampak itu. Maka menurut saya memang berbagai macam kasus, ya, yang berujung kepada permasalahan hukum, termasuk misalnya kemarin ada aktivis saudari Neni yang merasa didoxing, yang memberikan somasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meminta maaf. Tentunya ini harus menjadi pembelajaran kita semua untuk bermedia sosial dengan baik. Mencaci maki dalam konteks tertentu, ya, kepada para pejabat termasuk saya, ya silahkan saja. Tapi kalau sudah fitnah yang berujung kepada hal yang mungkin setiap orang itu tidak merasa nyaman, ya maka kita harus menghargai juga siapapun yang menempuh proses hukum. Kalau saya, ya paling kalau yang sudah keterlaluan, ya paling saya blokir lah. Tapi ya, saya tahulah siapa yang memang mempunyai niat yang tulus, yang baik sebagai bahan koreksi, sebagai masukan untuk saya, pasti saya akan terima. Ya, mudah-mudahan Kang Ame, ya terus semangat, ya, menghadapi proses hukum, tapi ya mudah-mudahan bisa didorong damai lah. Nanti saya akan bicara kepada Kang Rahmat, ya, apakah ini bisa diselesaikan tanpa melalui jalur hukum, ya. Hatur nuhun. Merdeka. Guys, entah kesambet petir apa Mang Ono Surono ini mendukung salah satu fans Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Walaupun Kang Ame ini sebenarnya mungkin saya nggak tahu ya, tapi kayaknya mungkin pernah lah gitu ya mengkritik Mang Ono ini gitu, Kang Ono gitu ya. Tapi ya Kang Ono tetap respect dengan Kang Ame, dan saya juga ya sebetulnya kalau untuk kali ini saya mengucapkan respect kepada Kang Ono karena Kang Ono mendukung fans KDM dan lebih memilih jalur damai. Nah, di sini kita harus bercontoh gitu kepada Kang Ono ini. Ada satu hal positif yang bisa kita contoh dari yang bisa kita ambil dari Kang Ono ini, yaitu nggak baperan main media sosial. Paling-paling kalau dia keterlaluan diblokir aja, ngapain pakai lapor-lapor segala. Itu kan kayak tingkah anak kecil gitu ya, dikit-dikit ngadu gitu, dikit-dikit ngelapor gitu, kayak apa aja gitu ya, kayak diancam dibunuh, kayak enggak bakal dibunuh kok ya, sampai lapor-lapor ke polisi gitu ya. Dan di sini Kang Ono juga bilangnya katanya mau bilang ke Pak Rahmat ya selaku pelapor gitu ya, anggota dewan yang melaporkan rakyatnya sendiri,
untuk apa namanya, meminta agar proses ini tidak melalui jalur hukum gitu. Ya damai aja gitu ya. Maunya Kang Ono ini ya damai aja gitu. Ya lagian apa-apaan gitu ya, anggota dewan wakil rakyat gitu malah melaporkan rakyatnya sendiri, kan gak etis gitu. Nah, Kang Ono sendiri aja sebagai apa, orang yang selalu nyinyir KDM gitu ya, itu apa namanya, masih ada hati nuraninya gitu ya, masih apa namanya, masih tahu gitu mana yang baik mana yang buruk gitu ya guys ya. Kalau untuk kali ini, kalau kemarin-kemarin ya saya nggak tahu, bisa kalian nilai sendiri lah Kang Ono ini seperti apa. Cuma di video kali ini Kang Ono Mulyono ini, Kang Ono Mulyono, Kang Ono Surono ini apa, menunjukkan sebuah respect gitu kepada kita semua gitu, bahwa apa, beliau ini masih memiliki hati nurani, yaitu mendukung Kang Ame dan mendoakan Kang Ame gitu ya, supaya Kang Ame ini bisa berdamai gitu dengan sang pelapor, si apa namanya, si Rahmat Hidayat Kayu Jati gitu. Jika itulah kebaikan Bapak teh ulah dijadikan ajas manfaat. Jadi ulah mengiming-imingi bisa mempertemukan warga dengan Bapak gitu. Apalagi ini ya terdapat oknum yang mengatasnamakan ya seseorang yang bisa mempertemukan para tunanetra dengan Bapak dengan dalil katanya bisa cepat kalau misalkan penyandang disabilitas tunanetra cepat ketemunya sama Bapak. Ya berawal dari 20 orang, terus nambah lagi 25, terus katanya ada yang ketinggalan 6 orang, dan sekarang nih hari ini ya dari Bandung membawa rombongan 60 orang. Ini kan kasihan ya, kasihan terhadap mereka-mereka yang mendapat harapan palsu ketika di lokasi tidak bertemu sama Bapak, akhirnya menelan kekecewaan. Cik atulah nya bertanggung jawab. Nah tadi oge diwawarkeun mana ya koordinatorna, ternyata kan nyanyi licet teuing ka mana gitu nya. Ya mudah-mudahan lah ke depan ya jangan sampai ada lagi nih oknum mengatasnamakan siapapun, apalagi mengiming-imingi bisa bertemu dengan Bapak. Nah ini nih guys, kayaknya sih kalau kata saya mah Kang Ono Surono ini, Kang Ono Surono lagi, Kang Ame ini menyuarakan hal ini lalu dilaporkan oleh anggota dewan, karena ya apa, dari video yang saya tangkap terkait kasusnya itu katanya ada seorang korban yang mengaku bahwa ternyata anggota dewan gitu yang melakukan penipuan ini gitu. Nah, makanya beliau ini dilaporkan oleh anggota dewan ke pihak polisi gitu dengan gugatan pencemaran nama baik gitu ya. Nah di sini Kang Ame menyuarakan lagi nih, apa, ada oknum yang bawa 60 orang tunanetra janjikan bertemu dengan KDM. Nah ini kan aduh kasihan gitu. Orang tunanetra itu apa namanya, orang yang patut dikasihani gitu, bukan malah dimanfaatkan gitu ya guys ya. Beliau ini mau apa, oknum ini memanfaatkan orang-orang tunanetra apa sebagai ajang bisnisnya gitu ya. Saya yakin kok nggak mungkin orang itu cuma mau ngibul doang, pasti ada biayanya gitu kan. Masa iya ada oknum yang sengaja aja gitu apa ngegiring 60 orang tunanetra supaya bertemu KDM tapi beliau nggak mau mungut biaya gitu kan, kayak ngapain gitu kan, pasti ada pungutan biayanya. Nah ini apa namanya, penipuan gitu ya. Jadi saran saya kalau misalkan ada orang yang mengaku dekat dengan KDM atau siapapun lah, jangan cuma KDM gitu ya, siapa tahu ada yang mengatasnamakan siapapun gitu ya, itu harap dikonfirmasi dulu, dilihat dulu apakah ini betul atau tidak ya. Kalau kata saya mah bertemu dengan orang penting itu tidak semudah itu gitu guys. Dan apa namanya, orang penting juga nggak mungkin apa namanya, kayak contohnya KDM gitu kan, orang yang penting gitu ya, kayak orang kalau mau ketemu saya bayar dulu duit segini kan enggak gitu. Jadi jangan ketipu lah sama yang oknum-oknum begini gitu ya. Ini saya ikut menyuarakan juga karena ya kasihan gitu ya. Mari kita simak video selanjutnya. Guys, anggota DPRD fraksi PKB membongkar fakta yang mind blowing banget. KDM enggan dipanggil gubernur dan maunya dipanggil raja, serta menolak diskusi dengan DPRD. Waduh. Pantesan kemana-mana minta diarak pakai kuda, diantar pakai kereta kencana, bersanding dengan Nyi Roro Kidul. Kirain cuma gimmick kebudayaan belaka, tapi ternyata beneran halu guys. Pantesan setiap ketemu rakyat bawaannya mau ngamuk-ngamuk aja, ketemu supir truk ngamuk-ngamuk, ketemu warga di bantaran kali ngamuk-ngamuk. Kan bisa dibicarakan dengan baik-baik. Ternyata memang merasa dirinya tinggi, tidak selevel dengan rakyat. Bicara dengan DPRD saja ogah. Angkuhnya luar biasa. Kalau memang merasa bahwa DPRD itu sarang maling, ya banyak tikus-tikus yang menggerogoti uang rakyat di sana, ya lantaran Anda pernah berada di sana, ya laporkan dong. Bawa bukti-buktinya. Anda kan sekarang di eksekutif.
Jangan justru merubah sistemnya. Lalu halu ingin mengganti dengan sistem monarki. Sumpah sakit perut saya melihat kebijakan KDM ini. Udah nggak ketolong halunya. Jadi buat warga Jabar, yang sabar ya, 2029 masih lama. Anggap ini ujian. Gini aja, kan katanya 2009 masih lama. Ya udah gitu, Anda ngapain nyinyirnya dari sekarang gitu kan, 2009 masih lama. Terus yang kedua, tunjukin dong buktinya, mana datanya. Emang Kang Deddy mau gitu ya? Kang Deddy sendiri bilang kalau beliau ingin naik kereta kencana gitu ya, layaknya seorang raja. Kang Deddy Mulyadi juga kan sudah menegaskan bahwa beliau memang tidak ingin dipanggil raja gitu. Kang Deddy Mulyadi pernah mengunggah sebuah video, beliau bilang bahwa saya itu tidak pernah meminta untuk dipanggil raja gitu. Ini fitnah aja gitu ya. Siapa sih anggota DPRD ini gitu ya? Ya kalau saya lihat videonya itu anggota DPRD yang mengaku waliullah dan menuduh Kang Deddy Mulyadi sebagai raja itu namanya Maulana Yusuf ya, dari fraksi PKB gitu. Dan menolak diskusi dengan DPRD. Kalau diskusi mulu kapan kerjanya gitu ya? Kan dari dulu juga kerjaan DPRD itu cuma diskusi, kerjanya kagak ada gitu. Ngabisin anggaran doang, diskusinya di hotel sekian juta. Nyampe tempat rapat cuman udah nyampe hotel gitu kan, cuman tidur gitu ya, nggak diskusin hal yang penting, terus pulang digaji. Nah itu kan aduh, menghabiskan anggaran gitu ya. Itulah alasan Kang Deddy Mulyadi itu tidak mau. Dan kenapa Kang Deddy Mulyadi tidak melaporkan secara langsung gitu kan, bahwa banyak anggota DPRD yang korupsi. Ya Kang Deddy Mulyadi juga butuh bukti yang kuat, gak bisa asal lapor gitu kan. Saya yakin kalau Kang Deddy Mulyadi menemukan bukti yang kuat gitu kan, sudah jelas ada buktinya dan ada saksinya, pasti langsung dilaporkan gitu. Tunggu aja, pasti ada Kang Deddy Mulyadi nanti melaporkan seorang pejabat, entah apapun itu jabatannya. Kalau terbukti beliau korupsi dan disaksikan langsung oleh KDM gitu kan, ya pasti KDM langsung lapor gitu ya. Orang KDM aja nggak takut sama KPK, beda sama pejabat lain. Kalau pejabat lain itu paling takut sama KPK gitu, paling takut disamperin KPK gitu. Kang Deddy Mulyadi malah nyamperin KPK gitu kan, minta minta dikawal gitu. Kang Deddy juga terbuka soal anggaran, yang berarti Kang Deddy Mulyadi tidak mungkin lah gitu korupsi. Masa iya orang mau korupsi terbuka-bukaan sama anggaran, kan makin cepet lah ketahuannya gitu kan, ibaratnya logisnya gitu. Nah ini fitnah gitu ya. Beliau ini malah memperkuat fitnahnya gitu. Dan beliau ini sudah menuduh gitu ya. Ini jatuhnya bukan kritik tapi memfitnah KDM, karena KDM tidak pernah bilang beliau ingin naik kereta kencana gitu ya. Ya Kang Deddy Mulyadi pakai mobil pribadinya lah kalau mau kemana-mana, nggak pakai kereta kencana gitu kan. Ya karena Kang Deddy Mulyadi juga bukan raja gitu. Wah parah sih, ini parah ini. Untung aja Kang Deddy Mulyadi orangnya baik. Kalau Kang Deddy Mulyadi sama sifatnya kayak DPRD kan, yang suka lapor-laporan ke polisi, nih bocah satu ini udah dilaporin nih pasti. Salam logika. Orang mah heran tah Kak Termul Sunda ngagul. Guys, ada sok nyebut termul teh biasanya sahanya lain mah di termul teh si om, aduh om oi. Kali om tong turmal termul teh parugu. Ari termul teh naon? Tujuanna teh ternak Mulyadi. Apa kumaha? Apa ternak Mulyono? Apa kumaha sing bener atuh om teh ngomong teh termul teh parugu. Sing jelas we atuh. Tong make turmal termul gitu asa teu pantes geus kolot. Tong goreng hate wae geus kolot teh goreng. Ye, masalah menang mah eta pada urusan harus digariskeun ku Allah. Lain ku masalah Ridwan Kamil ditarik ka Jakarta lah, Anies Baswedan teu nyalonkeun di Jabar lah. Lain gitu sistemna kudu kapan kamari gegeningan loba atuh. Anu ti PKS teh kan eta grup-grupan Anies Baswedan eta teh. Anu ti PKS teh manya teu meunang ning anger tah gitu. Kade bernarasi teh sing alus om geus kolot era ku batur manya atuh gede apalagi kolot papan pamikiran tuh kudu sing hade, sing asak, sing mateng, lain asal disada lebar umur Nah betul itu, kalau udah tua itu kalau misalkan membangun narasi itu ya, mencontohkan kepada yang lebih muda supaya membangun narasi yang baik gitu kan, bukan malah menuduh, memfitnah atau membuat konspirasinya sendiri dan itu ngawur gitu. Sedangkan beliau bilang salam logika, ya konspirasinya dia itu nggak masuk logika gitu. Gini Anies Baswedan katanya
nggak nyalon di Jabar gitu kan. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi yang menang. Itu pun gara-gara RK juga pindah ke Jakarta gitu nyalonnya gitu. Makanya Kang Deddy Mulyadi yang menang. Lah dari fraksi PKS saja kemarin bukan Anies Baswedan tapi satu fraksi lah gitu ya dengan Anies Baswedan gitu ya. Dari PKS gak ada yang menang di Jabar gitu ya. Nah itu kan udah contoh kecil gitu bahwa walaupun Anies Baswedan nyalon di Jabar, saya yakin tetap KDM kok yang kepilih gitu. Nah, kinerjanya aja 95% gitu ya dirasakan oleh masyarakat gitu yang terpuas gitu terhadap kinerja Kang Deddy Mulyadi. Andai kata Anies Baswedan kemarin ikutan gitu ya nyalon ke Jabar, saya yakin kinerjanya paling ya ada di tingkat 70%, itu pun udah bersyukur banget gitu ya. Ya karena anak abah ini banyak gitu. Nikmati diliput media karena kerja negara bukan kerja Jadi gini Pak Fahri ya, makanya kita senang dengan adanya gubernur di Jawa Barat KDM diliput media. Kita tahu pejabat di Jabar itu seperti apa. Dan sekarang kita tahu alhamdulillah pejabat mana yang cinta masyarakat, pejabat mana yang kerja untuk pribadinya. Jadi gini Pak Fahri ya, statementnya, walaupun saya nggak sekolah, minimal saya ingin tahu kerja kalian tuh untuk siapa, untuk masyarakat apa untuk diri pribadi. Kan kalian kerja sama masyarakat, kerja di negara, jadi untuk masyarakat, jadi publik wajib tahu hukumnya. Makanya kita senang Pak Fahri dengan gaya KDM diliput media, kemana-mana dapat media. Jujur kita senang Pak, bodoh amat mau beliau ngonten, mau beliau apa, yang penting dia berguna untuk masyarakat, dia bermanfaat untuk negara ya, gitu Pak Fahri. Kecuali Pak Fahri bikin peta sendiri, nah baru kami sebagai masyarakat nggak perlu tahu. Saya aja tetangga tahu kalau saya kuli bangunan. Oke Pak Fahri, salam warga Jabar. Aha, ini nih salah satu pengakuan dari warga Jawa Barat gitu ya, bahwa warga Jawa Barat itu sebenarnya menikmati dan enjoy gitu ya, enjoy aja gitu. Kenapa kalian sebagai pemimpin juga bukannya mencontoh apa yang dilakukan KDM malah mengkritik gitu kan? Justru yang dilakukan KDM ini menimbulkan hasil yang positif gitu ya, positif sekali gitu. Ya karena ya kita bisa lihat sendiri barusan gitu ya, salah satu pengakuan dari warga Jabar, beliau senang sekali gitu kan dengan adanya KDM. Nah seharusnya pemimpin yang lain itu ambil contoh dari KDM gitu kan, kayak misalkan ya kayak gini, wah ternyata KDM popularitasnya tinggi gitu kan, bukan cuma karena kontennya ya, karena kerjanya yang hasilnya ada gitu guys. Nah itu tuh harus dicontoh gitu kan, yang berarti KDM ini cinta rakyat dan pemimpin yang patut dicontoh, menimbulkan banyak hal positif gitu kan, kebijakannya selalu menimbulkan hal positif dan pro kepada rakyat. Nah benar kata si abang yang barusan di video, bahwa kalian itu kerja untuk negara, yang berarti untuk masyarakat gitu kan. Pertanyaan si abang tadi itu satu doang, kalian itu kerja untuk masyarakat apa untuk diri pribadi? Kalau untuk diri pribadi ya ngapain mengatasnamakan negara sebagai pekerjaan kalian? Kenapa nggak milih pekerjaan lain aja? Kenapa harus menjalankan sebagai pejabat gitu kan? Ya karena tugasnya pejabat itu ya melayani masyarakat gitu, mengayomi masyarakat, bukan malah jadi anggota dewan perwakilan rakyat tapi malah melaporkan rakyat. Nah itu nggak etis, itu salah satunya gitu ya. Ya masa sih wakil rakyat tapi melaporkan rakyatnya gitu. Yang namanya negara demokrasi gitu ya, memiliki pemimpin yang dibayar oleh masyarakat. Bisa dibilang dibayar oleh masyarakat ya karena dana-dana yang dimiliki oleh pemerintah itu rata-rata dari masyarakat yang bayar pajak gitu kan. Nah itu kan dari masyarakat gitu. Masyarakat juga nggak mungkin mau bayar pajak gitu kan kalau misalkan mereka nggak diurus sama pemerintah gitu kan. Adanya pemerintah ya untuk mengurus masyarakat gitu kan, dananya dari mana? Dari masyarakat gitu. Ya itu asumsi saya sebagai orang awam. Saya juga awam ya tentang politik, cuman ya saya berpikir secara logika yang saya punya, dan ini narasi saya, bukan narasi saya, ini tanggapan saya gitu ya sebagai orang awam berpolitik gitu. Saya hanya menanggapi apa yang saya bisa dapat saja gitu. Dan kata saya juga, menurut saya juga, kalau KDM ini pemimpin yang patut dicontoh gitu, sekali lagi gitu ya. Beliau ini bukan cuma sekedar gubernur konten, pejabat yang suka konten gitu. Kayak misalkan di konten bilang jalan yang diperbaiki 3 km, benar 3 km yang dibangun gitu kan. Bukan cuma di konten bilang ini kami sedang membangun ruas jalan sepanjang 3 km, ternyata yang dibenerin cuma 700 meter doang gitu kan.
Nah itu baru yang namanya pejabat konten gitu. Apa namanya, demi konten doang. Kalau Kang Deddy Mulyadi ya ini namanya kerja, cuman sekalian dikontenin gitu. Depan Deddy Mulyadi, anggota DPRD Jabar, singgung ada gubernur maunya dipanggil raja. Wah, ini sangat menarik ya teman-teman. Siapa lagi kalau misalnya sosok Kang Deddy Mulyadi, panggilan terhadap beliau ini sering dipanggil sang raja. Kemudian sekdanya pun sering dipanggil sebagai sang mahapati. Emang hari ini eranya era kerajaan ya? Nanya itu doang. Kalau misalnya yang dipanggil raja ya berarti eranya juga era kerajaan dong, bukan era demokrasi. Ngeri-ngeri sedap ya. Memang saya sepakat ya atas kritik yang disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKB, mau dipanggil raja tapi tidak mencerminkan terhadap sifat-sifat sebagai raja. Ya, apa saja sifat-sifat yang sebagai raja? Yang pertama, adil ya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian bijaksana gitu kan, bijaksana dalam bersikap, bijaksana dalam membuat kebijakan ataupun yang lainnya. Lalu kemudian peduli terhadap rakyat. Oke lah, kalau misalkan poin 3, KDM ini sosok yang sangat saya kagumi juga sebetulnya ya. Kagumi, dia selalu belusukan terhadap masyarakat dan sering membantu masyarakat kecil. Namun karena memang hari ini eranya demokrasi, nuansanya juga dibingkai dengan nuansa politik. Jadi tidak pas kalau misalnya memang sosok KDM ini dipanggil sebagai seorang raja. Ya, gak ada raja-raja. Yang ada tetap presiden, gubernur, bupati. Kemudian saya juga menyarankan bahwasanya di bawah nahkoda Kang Deddy Mulyadi ini tidak one man show. Kemudian kebijakan-kebijakan yang dituangkan pun ya jangan seenak-enaknya KDM gitu kan. Saya sangat mengapresiasi bahwasanya terobosan yang dilakukan oleh KDM ini sangat visioner, inovatif gitu kan, dan cepat ya, dan masyarakat butuh itu hari ini. Namun lagi-lagi memang tidak bisa seperti itu. Ada mekanisme dan ketentuan yang harus dilakukan. Seperti misalnya beberapa bulan ke belakang dalam persoalan tentang barak militer ya. Siswa dikirim ke barak militer kan itu di luar dari perencanaan. Kemudian anggarannya juga kan digelontorkan, dipakai, padahal tidak ada dalam RPJMD di 2025. Kan itu seakan-akan menggunakan otoriter dari kewenangan gubernur tanpa melibatkan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya. Kemudian satu lagi nih, pertanyaan terakhir kepada sosok KDM. Bapak, saya tahu ini KDM ini dulu itu di fraksi Golkar. Nah, ada insiden apa sih Pak? Kenapa Bapak sampai berpaling dari fraksi Golkar menuju fraksi Gerindra? Itu aja Pak. Pertanyaan gak penting, ngapain kamu bertanya apa namanya Kang Deddy Mulyadi apa namanya memiliki insiden apa gitu sampai pindah dari Golkar ke Gerindra? Ya itulah KDM tuh. KDM mau pindah kemana aja terserah gitu. Terus apa namanya? Udah saya bilang Kang Deddy Mulyadi itu tidak ingin dipanggil raja gitu. Itu tuh cuma tuduhan-tuduhan dari orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Banyak sekali penyiar KDM yang menuduh KDM itu ingin dipanggil raja, padahal tidak sama sekali gitu. Kang Deddy Mulyadi pernah mengunggah sebuah video di mana Kang Deddy Mulyadi berbicara bahwa dirinya enggan dipanggil raja gitu. Kalau tidak percaya saya tunjukkan videonya gitu ya. Saya cari di akun official TikTok Kang Deddy Mulyadi gitu. Soalnya saya pernah menontonnya gitu. Oke guys, di sini saya sudah menemukan video Kang Deddy Mulyadi. Ini asli ya, Kang Deddy Mulyadi yang berbicara, dan ini dari akun official Deddy Mulyadi official, sudah centang biru ya. Berarti ini akun asli gitu ya. Nggak ada lagi akun Kang Deddy Mulyadi yang lain. Mari kita simak videonya. Terima kasih ya pada Tempo yang telah memberikan analisis dan kajian yang mendalam tentang saya. Saya sangat respect terhadap apa yang disajikan, karena itu bagian dari proses dinamika berdemokrasi dan kebebasan media dalam mengungkap fakta dan data. Tetapi ada hal yang perlu saya koreksi yang mungkin sumbernya tidak pas. Misalnya bahwa saya dulu ketika menjadi bupati itu menyebut sekda dengan panggilan Patih dan Mahapatih. Nah, ini nggak pas nih, nggak tepat. Sekda saya yang pertama itu bernama Maman Rosama. Tidak pernah dipanggil Mahapatih atau Patih. Yang kedua itu bernama Hami Mulyana sudah almarhum. Tidak pernah dipanggil itu. Yang ketiga namanya Haji Fadil Karsoma. Juga tidak pernah dipanggil itu. Jadi panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat. Dan kemudian para sekda saya tidak pernah menyebut saya raja. Para kepala dinas saya tidak pernah menyebut saya
raja, termasuk di provinsi hari ini. Nggak ada satupun kepala dinas yang menyebut saya raja. Sekda Jabar tidak menyebut saya raja sampai hari ini. Tapi dari mana sebutan raja pada saya itu berasal? Nanti deh wawancara lagi. Nanti sumbernya saya bawa biar dia yang jelasin. Tuh guys, kan Deddy Mulyadi sendiri bilang kan Deddy Mulyadi itu gak pernah dipanggil raja gitu ya, itu cuma tuduhan aja gitu, fitnah aja gitu. Itu fitnah dari segelintir orang tidak bertanggung jawab gitu ya, dari oknum-oknum gitu ya yang apa suka nyinyir sama KDM. Beliau memunculkan sebuah statement fitnah bahwa kan Deddy Mulyadi itu gak mau disebut sebagai gubernur, maunya disebut sebagai raja. Nah di video yang barusan kita lihat kan Deddy Mulyadi menyatakan bahwa apa namanya, Kang Deddy Mulyadi nggak pernah memanggil teman-teman pejabat lainnya gitu ya, sebagai sekda-sekdanya itu. Ya saya nggak tahu, intinya Kang Deddy Mulyadi bilang Kang Deddy Mulyadi nggak pernah manggil sekdanya sebagai patih atau mahapati. Dan pejabat-pejabat lain bahkan sampai sekarang katanya itu nggak pernah nyebut Kang Deddy Mulyadi sebagai raja gitu. Ya Kang Deddy Mulyadi gubernur gitu, bukan raja gitu ya. Aduh, jadi si Eko Widodo sama si fraksi PKB itu ya, DPRD fraksi PKB yaitu Maulana Yusuf itu kemakan hoaks aja gitu. Terus dipelintir lagi aja gitu kan. Ya kalau kata saya itu tuh udah kehabisan bahan buat nyinyir KDM, makanya bahan yang udah lama dipelintir lagi gitu kan, diolah lagi gitu kan, dibikinin lagi video gitu ya. Ditambah lagi si Eko tadi memfitnah gitu ya, menuduh gitu Kang Deddy Mulyadi katanya kalau kemana-mana pengennya pakai kereta kencana. Pernah lihat gak Kang Deddy Mulyadi gitu ya kemana-mana tuh pakai kereta kencana gitu kan, di depannya kuda, di belakang pakai kereta kencana gitu, dikawal kan enggak. Kang Deddy Mulyadi minta pengawalan itu supaya warga itu tidak menghalangi jalan gitu kan. Ya kalian tahu sendirilah betapa banyaknya masyarakat yang antusias ketika Kang Deddy Mulyadi hadir gitu, datang gitu ya, menyapa masyarakat gitu. Dan Kang Deddy Mulyadi nggak terlihat menggunakan kuda atau kereta kencana, tapi ya pakai mobil aja gitu, dan itu pun mobil pribadi Kang Deddy Mulyadi. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, rezeki yang lancar, dan ya diberikan akal sehat juga supaya kita nggak kemakan sama penipuan yang diberikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti penipuan yang harapan palsu tadi ya, yang disuarakan oleh Kang Ame. Dan supaya kita juga kemakan hoaks gitu ya, karena sebutan Kang Deddy Mulyadi sebagai raja itu tuh hoaks, jadi jangan kemakan sama hoaks gitu. Kalau misalkan menemukan sebuah video yang membangun narasi negatif, ya jangan cuma ke Kang Deddy. Misalkan ada yang membangun narasi negatif kepada pemimpin yang lain gitu kan, itu jangan asal ditelan mentah-mentah gitu narasinya gitu ya. Isi kontennya itu jangan ditelan mentah-mentah, diselidiki dulu gitu ya, diteliti dulu datanya tuh benar apa enggak, ini hoax apa bukan gitu guys ya. Saya Reno Reaction pamit undur diri, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.